Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan, maka ada satu tugas yang Tuhan perintahkan kepada kami, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Namun sebelum kami lebih jauh untuk kami bisa menjadikan orang lain murid, maka seharusnya kami boleh menelaah diri kami apakah kami juga adalah seorang murid Tuhan. Karena bagaimana mungkin kami bisa memuridkan orang lain sementara hidup kami ini tidak mencerminkan kehidupan yang adalah seorang murid Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya juga Tuhan boleh menolong kami untuk kami bisa senantiasa setiap hari mengevaluasi diri kami, apakah kami ini adalah seorang murid Kristus, seorang yang sungguh-sungguh sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini juga boleh menolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tolong untuk setiap kami yang mendengarkan, Roh Kudus juga boleh bekerja. Tuhan halangi setiap apapun yang bisa mengganggu kami untuk kami bisa berkonsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih lagi juga untuk hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Tuhan tolong supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan ini sungguh-sungguh juga boleh menjadi berkat dan kami boleh sama-sama belajar dan bertumbuh melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ya, bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terlebih lagi di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema yang mengatakan penata layanan talenta. Penata layanan itu sama sebenarnya istilahnya dengan pelayanan ya. Jadi penata layanan talenta. Kita buka dalam Matius pasal 25, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Kita akan baca satu perikop ini. Saya beberapa hari ini coba pikirkan kira-kira mau di-cut bagian mana, tapi kayaknya ini karena satu cerita kayaknya nggak enak ya kalau kita cut-cut begitu ya. Jadi kita akan baca secara keseluruhan. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 kita akan baca secara bertanggapan. Silakan kaum pria ayat 14 terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kaum wanita ayat 15 dan begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-30 kita baca bersama-sama. Dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Maka kalau sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah.
Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini merupakan satu perumpamaan yang cukup panjang sebenarnya ya, bagian ini perumpamaan yang cukup panjang, sehingga kita penting mengetahui konteks dari perumpamaan ini. Ya, kita harus tahu ini sebenarnya sedang ngomongin apa sih? Ya, jadi kalau kita baca satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita tuh perlu tahu ini konteksnya apa, lagi ngomongin apa, ya, lagi bicara sama siapa. Ya, misalnya ini ya, misalnya tiba-tiba saya ke Memo, misalnya saya ngomong sama Memo, istrimu itu kayak singa, gitu ya. Nah kita perlu tahu gitu ya, ini konteksnya lagi ngomongin apa, supaya penafsirannya tuh nggak liar, gitu ya. Karena kalau saya bilang, Memo, istrimu tuh kayak singa, orang tuh bisa menafsirkan, ih Bu Berta ya, bilang Yuni itu galak seperti singa ya, suaranya kenceng seperti singa. Padahal maksud saya itu, Memo, istrimu itu kuat seperti singa gitu ya. Jadi tergantung persepsi orang, tergantung tafsiran seseorang. Maka kita harus tahu juga, waktu ketika Tuhan Yesus menyampaikan satu ilustrasi, satu perumpamaan, kita harus tahu itu konteksnya lagi ngomongin apa. Nah makanya kita lihat nih ya, kalau kita lihat misalnya di dalam pasal 24, di situ ada satu judul di atas perikopnya, itu judul di caps lock semua ya. Tulisannya itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Nah dari sini kita tahu, ya jadi pasal 24 sampai 25, oh ini Tuhan Yesus tuh lagi ngomongin tentang akhir zaman nih ya. Jadi apa saja yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah kemudian kita bisa maju lagi sedikit, ini lagi ngomong sama siapa? Maka kita bisa lihat lagi di dalam pasal 24 ayat 3. Itu Tuhan Yesus sedang bukan ngomong untuk semua orang. Audiensnya tuh bukan ada orang percaya, ada bukan orang percaya, ada orang kafir, ada orang percaya sama orang Yahudi, bukan. Tapi secara khusus dia sedang berbicara kepada 12 murid. Ya, jadi kita tahu bahwa ini tentang akhir zaman dan kemudian ini konteksnya adalah orang-orang atau para murid-murid. Jadi Tuhan Yesus itu seolah-olah sedang mewanti-wanti para murid untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum akhir zaman. Nah, jadi sehingga kita juga dapat menarik konteks. Oh, berarti kalau Tuhan Yesus sedang ngomong sama murid-murid, berarti ini juga secara spesifik untuk pembaca hari ini itu adalah orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja. Maka kalau kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini, apa saja yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi akhir zaman. Secara khusus adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang ada di dalam gereja. Entah itu dia orang Kristen sejati atau orang Kristen KTP, ya gitu kita nggak akan ada yang tahu ya. Nanti ketika akhir zaman baru Tuhan akan pisahkan. Oh ini kambing, ini domba. Oh ini ilalang, ini gandum. Ya kita nggak ada yang tahu. Ya, semua datang ke dalam gereja, kita sama-sama menyembah Tuhan. Tapi orang pilihan, orang bukan pilihan, kita nggak ada yang tahu. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama Bapak Ibu, kesegeraan untuk bekerja. Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika cerita ini menceritakan bahwa ada satu tugas yang diberikan oleh sang tuan kepada para hamba-hambanya ya. Singkat cerita dia memberikan satu tugas untuk bisa melipat gandakan talenta yang diberikan kepada para hamba-hambanya. Nah, di sini kita lihat apa yang menjadi respons dari hamba-hamba kedua hamba-hamba ini ya. Secara khusus kedua hamba-hamba ini, hamba pertama dan hamba kedua. Dikatakan di situ di ayat 16. Maka segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu.
Dan juga diikuti di ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Ya, jadi baik hamba yang pertama maupun hamba yang kedua itu melakukan kesegeraan itu. Begitu tuan itu pergi, begitu sang tuan pergi, segera mereka melakukan itu. Tapi ini menarik sekali Bapak Ibu ya, kenapa? Karena dikatakan di situ di ayat 1 ya. Ayat 1 bahwa tuan itu bukan pergi ke tetangga, bukan. Dikatakan di situ sang tuan itu hendak berpergian ke luar negeri. Jadi bukan hanya ke antar kota begitu ya, tapi ke luar negeri artinya itu akan menempuh jarak yang sangat jauh dan tentu saja sangat lama. Ya. Dengan kata lain, hamba-hambanya ini tahu bahwa tuannya itu pasti pergi ke tempat yang sangat jauh. Tuannya itu enggak akan pulang dalam jangka waktu yang dekat. Pasti sangat-sangat lama sekali ya. Kalau kita lihat di ayat 19 itu dikatakan lama sesudah itu. Lama sesudah itu. Ya kalau dalam bahasa Inggrisnya after a long time. Ini menunjukkan satu jangka waktu yang cukup panjang sekali dan hamba-hambanya tahu akan hal itu. Ya. Nggak tahu ini berapa lama, tapi yang jelas ini lama sekali kepergian tuannya dan hamba-hambanya tahu itu. Tapi walaupun hamba-hambanya tahu bahwa sang tuan itu akan pulang dalam jangka waktu yang lama Bapak Ibu, dikatakan dengan gamblang di dalam Alkitab dikatakan segera pergilah. Saya pikir-pikir ya, kalau saya jadi hambanya ini, kalau kita tahu bos kita bakalan pulang lama banget ya, kita biasanya langsung kerjain apa nunda sih? Jujur, memo. Anggap nggak ada Pak Wawi di sini. Ya, misalnya kamu dikasih tugas gitu ya, kamu tahu Pak Wawi bakalan datang pulang tuh 10 tahun lagi gitu misalnya ya. Nunda ya benar kan? Kita biasanya langsung nunda dan saya yakin kita tuh pasti nunda gitu ya. Ini prinsipnya orang Indonesia. Bener nggak Chris? Kalau bisa besok, apa kelanjutannya? Ngapain sekarang, ngapain hari ini, ya. Kalau bisa entar, ngapain kerja ini sekarang. Bahkan ada yang lebih ngetren lagi, kalau bisa lusa, ngapain besok, gitu ya. Bahkan slogannya Shopee Pay Later itu apa sih, Kak? Apa sih? Gimana? Saya dengar itu, apa? Beli sekarang, bayar nanti. Nah ya, orang kalau ngutang kayak gitu ya Pak Henry ya. Orang kalau ngutang gitu ya, suka nunda-nunda bayarnya ya. Beli sekarang bayar nanti. Kalau bisa bayar nanti, ngapain bayar sekarang? Yang penting gue dapat barangnya. Ya, pengen dapat cepet tapi bayar utang itu susah minta ampun. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa kita punya deadline yang lama, biasanya itu kita pasti suka nunda. Ya. Jujur nih yang mahasiswa, yang mahasiswa nih ya, atau mahasiswa abadi ada nggak di sini? Mantan mahasiswa, kalau deadline papernya itu akhir semester, 3 bulan pertama kalian ngapain? Chris, kalau misalnya ada mata kuliah deadline-nya itu akhir semester, 3 bulan pertama kamu ngapain? Berfoya-foya pasti ya kan? Wah, masih lama gitu ya. Kalian pasti begadang itu bukan karena ngerjain paper, omong kosong ya. Percuma itu tulis apa itu namanya planner itulah. Nggak ada itu ceritanya. Oh, minggu ini kalau bisa bulan pertama saya selesaiin paper ini, bulan kedua saya selesaiin paper ini. Nggak ada ceritanya itu. Ya. Kalau bisa itu besok kumpul paper, hari ini kerjain, gitu ya. Benar nggak, Chris? Ya, itu mahasiswa Unihas ya, begitu ya. Unip nggak ya? Unip ya, kerjain sekarang tapi plagiat semua, gitu ya. Nggak, bercanda ya. Pasti kalian 2 bulan pertama itu bakalan foya-foya ya, paling kumpul-kumpul ya, nongkrong dulu, waduh happy begitu ya. Dan itu yang kemungkinan besar harusnya dilakukan oleh hamba-hamba ini Bapak Ibu. Apalagi mereka tahu ini tuannya perginya lama.
Mungkin mereka bilang kalau bisa 10 tahun lagi ngapain tahun ini. Mungkin sampai sensenya tuh begitu. Ya. Tapi Alkitab mencatat bahwa kedua hamba ini segera melakukannya. Segera pergilah. Dan saya yakin ini Alkitab tidak lebay menunjukkan hal ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa mereka itu mampu melakukan hal itu? Karena tidak lain bahwa hambanya itu sadar bahwa sang Tuhan itu yang memanggil mereka. Kalau kita dilihat di sini ya, di ayat 14. Memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba-hambanya ini tahu bahwa sang Tuhan itu yang memanggil mereka. Artinya hamba-hamba ini sadar bahwa saya ini kepunyaan Tuanku. Ya, kalau zaman dulu hamba itu adalah properti dari Tuhan, ya. Karena dia membeli, dia itu yang membeli. Sang Tuhan itu yang membeli hambanya itu. Dan saat itu juga ketika sang Tuhan itu membeli hambanya itu, maka hamba itu menjadi properti dari tuannya. Dan hambanya sadar ketika kalau sang Tuhan itu memanggil saya, maka saya adalah kepunyaannya dia. Saya adalah milik Tuanku, maka saya harus melakukan apa yang Tuanku katakan. Dan kemudian hambanya itu juga sadar kalau sang Tuhan itu mempercayakan harta yang sangat besar untuknya. Bapak Ibu jangan pikir uang yang dikasih ini uang yang sedikit ya seperti gambar ini. Bukan cuma koin-koin ya. Kalau di cerita sekolah minggu itu ya 5 talenta 5 koin gitu ya. 2 talenta 2 koin, 1 talenta 1 koin. Bukan Bapak Ibu. 1 talenta tuh banyak banget, banyak. Ya, kalau orang Jawa bilang banyak itu berarti kurang banyak. Tapi kalau banyak banget itu artinya banyak banget gitu ya. 1 talenta itu 6.000 dinar Bapak Ibu. 1 dinar upah harian pekerja. Ya, minimum lah ya. Ada yang 1 dinar, ada yang 2 dinar. Tapi itu 1 dinar itu adalah upah minimum harian pekerja. Jadi bayangin Bapak Ibu berarti anggaplah 6.000 dinar, 1 talenta 6.000 dinar ya kan. Berarti 6.000 dinar itu adalah upah selama 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun? Afrando, kau kan jago matematika kan kelihatan dari kepalanya. Hah? 20 tahun ya. 6.000 hari, katakanlah 300 hari lah ya, dipotong hari Minggu gitu, hari Minggu, hari Sabat kan nggak kerja, 52 hari ya, terus dipotong lagi mungkin ada yang kawinan lah, ada yang apalah, acara-acara tetangga begitu ya, sakit lah apa segala macam, anggaplah 300 hari setahun, itu sekitar gaji selama 20 tahun Bapak Ibu. Tapi itu gaji bersih ya, tanpa jajan seblak gitu ya. Enggak jajan gorengan, enggak utang di Shopee, ya, enggak isi bensin, enggak beli kuota, enggak makan, enggak minum. Itu 20 tahun gaji bersih gitu ya. Enggak ada potongan-potongan. Itu kalau hambanya korupsi 100 juta aja itu mungkin enggak ketahuan sama tuannya, itu baru 1 talenta loh Bapak Ibu. Ini ada yang dikasih 5 talenta, ada yang 2 talenta. Ini uang yang sangat banyak sekali dan hambanya itu sadar bahwa tuannya itu sedang mempercayakan harta yang begitu besar, harta yang begitu banyak kepada mereka. Saya senang sekali dengan kalimat ini ya, sang Tuan memanggil dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Saudara, bukankah itu yang dilakukan Tuhan pada kita? Tuhan itu memanggil kita. Itu bukan hanya sekedar suruh ini dan suruh itu, tapi hendak mempercayakan kepada kita talenta-talenta yang begitu besar dan mahal harganya. Ada loh karyawan itu yang gak senang dipanggil-panggil sama bosnya. Kenapa? Karena pasti disuruh-suruh, ya, pasti ada tugas yang dikasih. Dan kalau atasannya atau bosnya itu panggil itu seperti jadi momok untuknya gitu. Chris misalnya ya, Chris lagi nih. Chris ke kantor dulu. Pak Henry panggil. Pasti dalam hatinya, aduh ngapain lagi nih, pasti gue disuruh bikin kopi nih. Biasanya kalau Pak Henry ngopi itu biasanya nawarin orang. 10 orang Chris ya, waduh gitu ya. Coba Chris, kalau seandainya Pak Henry panggil ke kantor begitu ya. Panggil ke kantor kemudian Pak Henry bilang, Chris kali ini saya gak nyuruh kamu Chris. Ini ada sisa uang belanjanya Bu Berta, nggak mungkin banget ya. Ada sisa uang belanjanya Bu Berta 1 juta gitu ya. Nih
daripada saya foya-foya begitu ya, mending saya kasih kamu. Nih, apa yang akan kamu lakukan, Chris? Sujud syukur kepada Allah gitu ya. Kagak mungkin, Chris, jangan halu deh ya. Ya, tapi para hamba di sini itu bukan dipanggil cuma sekedar ambil ini, ambil itu, kerjakan ini, sapu ini. Enggak, bukan Bapak Ibu, tapi dipercayakan harta tuannya. Maka mereka perlu untuk segera langsung bergerak. Segera langsung mengusahakan, enggak boleh nunda-nunda lagi, ini uang yang sangat banyak. Nggak ada kata nanti, nggak ada kata ntar, nggak ada kata tunggu, nggak ada kata besok, nggak ada kata lusa. Sekarang juga dikatakan di situ. Bapak Ibu, pertanyaannya, berapa banyak dari antara kita yang punya spirit kesegeraan ini? Punya semangat untuk saya harus segera lakukan ini. Saya harus mengerjakan talenta yang Tuhan berikan. Sebenarnya kapan sih momen segera itu Bapak Ibu? Segera itu adalah saat ketika dimana kita percaya sama Tuhan Yesus, secara otomatis maka talenta itu diberikan kepada kita. Dan itu harus langsung dikerjakan dan harus menghasilkan laba selagi kita masih hidup. Ingat lagi ya konteks ini ya, ini konteks tentang Tuhan Yesus bicara tentang akhir zaman. Maka kalau kita tanya sebenarnya apa sih itu talenta ya? Bapak Ibu, talenta itu kalau dalam konteks ini, itu talenta itu berbeda dengan karunia roh. Kenapa? Karena nanti hamba ketiga itu tentu saja kita tahu bahwa dia bukan orang pilihan. Sehingga kalau talenta itu adalah lebih luas artinya. Khusus untuk konteks ini ya, karena kalau di ayat-ayat lain atau di bagian-bagian lain itu talenta itu ada disamakan dengan karunia roh. Tapi untuk konteks ini, talenta itu bukan karunia roh. Ya. Talenta itu apa? Talenta itu adalah sekali lagi ini karena perumpamaan ya, jadi kita harus memaknai satu item atau satu hal di dalam perumpamaan ini itu dengan benar. Jadi talenta ini adalah segala sesuatu, baik itu bakat, ya, jadi bakat atau apapun yang ada di dalam diri kita, segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada orang Kristen, entah dia itu orang Kristen KTP atau dia orang Kristen asli, yang pokoknya dia datang beribadah di dalam gereja, yang dapat dipergunakan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ini anak-anak ini kenapa ini ya? Hilang konsentrasi saya. Ya. Jadi segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada orang Kristen, sekali lagi ya, kepada orang Kristen baik itu asli ataupun KTP, yang bisa dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi macam-macam Bapak Ibu, sebenarnya apa itu talenta? Bisa mungkin kesempatan, waktu. Itu talenta Bapak Ibu. Berapa banyak kita pakai itu cuma duduk-duduk, nongkrong. Tidur-tiduran, malas-malasan, begadang main game, begadang nonton drakor gitu ya. Tuhan itu kasih, itu talenta loh Bapak Ibu. Jangan pikir, oh gue punya waktu luang, ya itu kan waktunya saya. Itu talenta yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk kalian yang punya banyak waktu luang, Bapak Ibu. Tapi itu Tuhan kasih untuk dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk, ya enak gue ada waktu luang, ngapain ya, aduh ya udahlah gue tidur gitu. Ya kalau tidur memang untuk karena capek, untuk supaya saya fit lagi untuk melakukan pekerjaan lagi, gak apa-apa. Tapi ini karena tidur malas gitu, malas melakukan segala sesuatu. Itu kita tidak mempergunakan talenta dengan baik Bapak Ibu. Atau misalnya kepandaian, daya ingat, pendidikan, kalau punya kemampuan, kepintaran, pakai itu untuk Tuhan. Kemudian kesehatan Bapak Ibu, ada banyak orang-orang sakit yang mau melayani Tuhan. Tapi yang sehat gimana? Jangan tunggu sampai sakit dulu Bapak Ibu, nyesal baru minta kesehatan sama Tuhan supaya bisa melayani Tuhan. Kekayaan, harta kita bisa pakai itu untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Berapa banyak di dalam Alkitab itu orang miskin melayani Tuhan Bapak Ibu. Kemudian pengaruh, ada orang yang punya pengaruh yang luar biasa dan itu harusnya dia pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kemudian jabatan Bapak Ibu. Para pejabat-pejabat, atasan-atasan, para pemimpin-pemimpin, gunakan jabatan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu ya,
Ini bukan bermaksud menjelekkan gereja lain Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu itu kami diundang oleh salah seorang pendeta ke rumahnya Natalan gitu ya, Natalan tahun baruan. Kemudian karena lokasi pastorinya itu memang bersebelahan dengan gereja, dan kemudian pendeta itu meminta Pak Henry itu mengajari dia cara mengoperasikan mixer. Akhirnya begitu kami masuk ke dalam gereja, wow, kami surprise juga ya. Gerejanya cukup besar Bapak Ibu, cukup besar, dan waktu ketika kami lihat sound systemnya, mixernya, waduh ya, agak sedikit tidak enak juga. Pak Henry bilang, aduh kalau bisa ini diganti, soalnya sudah jadul banget, kemudian sudah kabel-kabelnya itu berantakan, berdebu, nggak terawat gitu ya, nggak terawat. Lalu kemudian itu waktu kami ngomong gitu juga ya, karena udah dekat, kemudian pokoknya kita ngomongnya pelan-pelan gitu. Terus kemudian pendetanya cerita, aduh tahu nggak, ini jemaat kita ini semua pejabat di sini, pejabat datang ke sini. Memang dia punya parkiran cukup luas begitu ya. Dan pendeta itu cerita, ini kalau hari Minggu ini penuh dengan mobil. Ya, penuh dengan mobil. Kenapa? Karena misalnya gini, kalau suaminya itu majelis dan harus datang lebih awal, bertugas misalnya ya, otomatis dia harus datang lebih awal. Kemudian istri sama anak-anaknya bakalan datang belakangan gitu ya. Jadi suami bawa mobil, istri juga bawa mobil. Satu keluarga bisa bawa 2 mobil Bapak Ibu. Dan itu makanya penuh. Mohon maaf nih, GKY jauh lebih mewah gerejanya. Ya sekali lagi saya bukan maksudnya menjelekkan satu gereja, tapi miris Bapak Ibu. Waktu ketika pendeta itu menceritakan kepada saya tahu juga pendeta itu sedang bergumul atau punya pergumulan yang amat besar dengan jemaat-jemaatnya yang sebagian besar adalah pejabat pemerintahan. Dan saya pikir ya tidak semua lah ya, pasti pejabat itu punya karakter yang, pasti adalah pejabat-pejabat yang cukup baik, yang sangat mengasihi Tuhan. Tapi ironis banget Bapak Ibu ya, yang sebagian besar pejabat itu gerejanya itu tidak ber-AC misalnya ya, mixernya juga aduh gitu ya, kita juga memprihatinkan gitu. Jadi Bapak Ibu nggak menjamin gereja isinya pejabat semua, gereja itu bakalan sejahtera. Kemudian bakat Bapak Ibu, punya bakat bermain musik, pakai untuk Tuhan. Punya bakat bermain drama, ajukan diri. Kita lagi butuh orang-orang yang bisa bermain drama. Bisa multimedia, pakai itu untuk melayani Tuhan. Bisa desain, fasih bahasa Inggris, bisa masak gitu ya, pakai itu untuk Tuhan. Punya suara yang bagus. Bapak Ibu, saya sering kali ngomong, mungkin udah lebih dari ribuan kali saya ngomong sama Pak Henry. Aduh kalau boleh pilih ya, saya kalau Tuhan pilih, Berta kamu pilih talenta apa? Saya bilang, saya pingin bisa nyanyi. Pingin bisa nyanyi. Ya kenapa ya Tuhan itu gak kasih saya suara bagus ya, sambil aduh Tuhan kenapa ya gitu ya. Kadang-kadang saya bilang gitu, saya saking pinginnya punya suara yang bagus gitu Bapak Ibu. Waktu itu saya sampai ikut audit kelas musik gitu di Amanat Agung gitu. Bayangin dari Tangerang ke Jakarta Barat. Tangerang ke Jakarta Barat itu tiap 2 kali seminggu kayaknya itu ya. Jadi jam 5 pagi saya sudah jalan dari Tangerang naik kereta api, jalan 2 kali seminggu Bapak Ibu. Itu statusnya saya sudah jadi hamba Tuhan full timer di VTI gitu. Ya, tapi nggak berhasil gitu ya, nggak berhasil. Tapi bersyukur si Jenny tuh bilang nggak apa-apa lah Kak. Yang penting Kak Berta tuh ya tahu nyanyi lah, tapi nggak fales gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pikir saya tuh temenin latihan hari Jumat itu karena merasa suara saya tuh udah paling bagus. Kagak, karena memang gak ada orang gitu ya. Tadinya saya mau kasih contoh Johan gitu. Gimana contoh Johan bisa itu. Tapi waktu saya dengar dia nyanyi, alamak gitu ya. Masih mending gua lah gitu ya. Ya untunglah saya bisa denger ya, kalau ada yang fales-fales sedikit, kalau ada chord-chord yang salah sedikit ya saya bisa denger sedikit lah ya. Ya. Contoh Henry selalu bilang, kalau nanggapin saya ngomong kayak gitu, dia bilang gini, mungkin nih ya kalau Tuhan tuh gak kasih kamu suara bagus, kamu bakalan jadi orang sombong. Saya bilang iya juga ya, bener juga ya, kalau gue punya suara bagus, gue gak bakalan tuh masuk STT, enak aja gitu ya, punya suara bagus, saya pasti jadi penyanyi kafe atau WL bayaran mungkin ya. Ada hikmahnya juga ya punya suara standar begini ya. Bapak Ibu kalau punya kepandaian, punya bakat, punya suara yang bagus, pakai itu untuk Tuhan. Kepandaian bergaul misalnya, ada orang yang baru ketemu 5 menit itu udah bisa langsung ya, sudah akrab, sudah tukar-tukaran nomor handphone, itu mah PDKT ya. Tapi ada orang yang sudah 3 tahun berteman ya dingin-dingin aja gitu ya.
Ada Bapak Ibu, ada orang yang memang pintar bergaul gitu. Kemana-mana, woi, gitu banyak kenalannya, disapa terus di setiap sudut-sudut ruangan gitu ya, sudut-sudut lingkungan. Ada orang yang seperti begitu. Masih banyak lagi Bapak Ibu talenta-talenta, jenis-jenis talenta yang Tuhan berikan kepada orang-orang Kristen. Dan pertanyaannya Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen begitu berprestasinya di luar gereja, dalam studinya, dalam karirnya, mungkin dalam pekerjaannya, tapi begitu pelit untuk Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen itu rela membatalkan pergi ke gereja hanya karena hujan. Ini gak kebetulan ya hujan hari ini saya tulis tadi malam Bapak Ibu ya. Tapi di tempat kerja boleh gak izin kalau hujan? Boleh gak Pak Wawi? Gak boleh. Mati-matian gak kita belain pergi ke tempat kerja walaupun hujan. Tapi untuk ke gereja, mohon maaf, Tuhan aduh enak nih tidur. Gak apa-apa lah Tuhan ya, saya udah kerja dari Senin sampai Sabtu, gak apa-apa lah Tuhan hujan, aduh ya sudahlah. Tapi untuk tempat kerja kita rela mati-matian. Masalahnya banyak orang Kristen itu gak sadar kalau dia itu hamba. Dia pikir yang hamba itu cuma hamba-hamba Tuhan. Enggak Bapak Ibu, semua orang Kristen itu hambanya Tuhan. Dan seorang hamba harus segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya. Mari segera Bapak Ibu pakai waktu kita yang sangat sempit ini untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, si hamba ketiga ini, yang saya yakin tuannya itu pasti tahu ini hamba orang malas. Karena kenapa? Karena dikatakan di situ sang tuan ini memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi tuan ini sangat mengetahui karakteristik dari ketiga hambanya ini. Bayangkan Bapak Ibu, hamba yang malas aja terima 1 talenta. Hamba yang malas aja terima 1 talenta. Maka tidak ada tidak ada alasan Bapak Ibu mengatakan, seorang Kristen mengatakan saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya talenta. Omong kosong. Pasti dia punya talenta. Dan talenta itu diberikan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Maka Bapak Ibu segera pakai waktu kita untuk melayani Tuhan. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu, segera. Mengapa? Karena ini akan membawa kita kepada peristiwa selanjutnya, yaitu hal yang akan terjadi di akhir zaman. Yaitu adalah akan adanya pertanggungjawaban. Bapak Ibu, saya gak akan terlalu banyak ngulik-ngulik tentang ciri-ciri hamba yang sejati itu ya. Karena saya pikir itu akan menjadi topik lain. Ya, tapi saya akan mengajak kita melihat bagian yang terjadi setelah kepulangan tuannya. Dikatakan di ayat 19 Bapak Ibu, tuannya itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi bisa kita simpulkan di sini, entah dia orang Kristen, entah dia orang pilihan atau dia orang Kristen KTP, yang jelas itu bukan orang pilihan ya. Tuhan itu akan tetap mengadakan perhitungan kepada orang-orang seperti ini. Ya, semua orang ya. Tuhan akan tanya, apa yang sudah kau lakukan dengan talenta yang sudah kuberi. Dan kita bisa lihat sama-sama di sini Bapak Ibu, respons Tuhan terhadap kedua hamba ini, hamba yang pertama dan hamba yang kedua ini sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ya, sama responsnya, perkataannya itu sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, kita ini perlu hati-hati Bapak Ibu menafsirkan bagian ini. Khususnya ketika kita lihat bahwa sang Tuan mengatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini jelas sekali undangan masuk ke surga ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini akhir zaman. Ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Jadi muncul pertanyaan, jadi kalau begitu kedua hamba ini masuk surga, apakah karena mereka berhasil menduplikasikan talenta mereka? Apalagi jelas-jelas di situ sang Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu. Jadi seolah-olah kamu masuk surga karena perbuatanmu. Lah katanya kita tuh selamat karena anugerah. Katanya kita selamat itu hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kok ini malah jadinya kok kayak perbuatan kita atau perbuatan kedua hamba ini yang membuat mereka masuk ke dalam surga.
Kok malah hamba-hamba ini dipuji karena perbuatannya? Kenapa seperti itu? Nah, makanya kita harus tahu cara menafsirkan Alkitab ya Bapak Ibu ya. Salah satu prinsip cara menafsirkan Alkitab itu kalau kita menafsirkan satu ayat itu nggak boleh bertabrakan dengan ayat yang lain ya. Kalau kita percaya Alkitab itu secara utuh, maka kalau kita percaya Alkitab itu secara utuh adalah firman Tuhan, secara holistik itu adalah firman Tuhan, maka kita harus menafsirkannya secara bersama-sama. Ya, jadi Alkitab itu jelas mengatakan bahwa seorang yang masuk surga itu adalah karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu statement atau ayat yang sering kali dikatakan di dalam Alkitab. Itu berarti kedua hamba ini, hamba yang pertama, hamba yang kedua, itu masuk ke surga, itu bukan karena keberhasilan mereka menghasilkan laba dari talenta itu Bapak Ibu. Tapi itu semata-mata karena mereka beriman. Karena mereka adalah orang yang beriman, maka mereka sungguh-sungguh melayani. Karena mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan mereka, maka mereka sungguh-sungguh mempergunakan bakat talenta mereka untuk kemuliaan Tuhan. Maka mustahil Bapak Ibu, mustahil kalau orang Kristen sejati tidak menghasilkan laba di dalam hidupnya. Orang Kristen sejati pasti akan menghasilkan laba dari talenta-talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kita bisa lihat di situ bagaimana hamba pertama dan hamba kedua ketika mendapatkan laba, mereka kasih semuanya laba itu untuk Tuhan, untuk tuannya ya. Mereka nggak simpan setengah-setengah, mereka nggak simpan, 2,5-nya buat saya, 2,5-nya buat Tuhan. Tidak Bapak Ibu, mereka dapat 5, kasih semuanya untuk Tuhan. Artinya apa? Semua talenta yang kita punyai, yang diberikan oleh Tuhan, kalau itu menghasilkan harusnya itu dikembalikan kepada Tuhan. Dan secara khusus di sini Bapak Ibu saya ingin menyoroti khususnya untuk hamba ketiga. Bapak Ibu, kalau kita lihat sini, ketika tuannya ingin meminta pertanggungjawabannya, apa yang dikatakan oleh hamba ketiga ini? Di ayat 24 dia katakan, engkau adalah manusia yang kejam. Tuan adalah manusia yang kejam. Kemudian di ayat 25 dikatakan, aku takut. Dan kemudian karena ketakutannya itu dia menyembunyikan talenta itu di bawah tanah. Dia gali tanah kemudian dia simpan uang itu di dalam tanah. Pertanyaannya Bapak Ibu ya, kalau betul hamba yang ketiga ini benar-benar takut kepada tuannya, kalau betul hamba yang ketiga ini betul-betul merasa bahwa tuannya ini adalah manusia yang kejam, logikanya gini loh, kalau seorang yang takut kepada bosnya, misalnya bosnya ini killer gitu ya, mungkin gak sih dia gak mengerjakan apa yang disuruh sama bosnya? Gak mungkin Bapak Ibu. Kalau seorang karyawan itu begitu takutnya kepada bosnya, takut dipecat lah, takut diberikan sanksi lah, maka pasti secara naluriah dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan bosnya itu dengan maksimal. Tanpa ada cacat celak, ya, karena dia takut kepada bosnya, ya. Apalagi ini dia mengatakan tuannya kejam, harusnya dia mengerjakan itu dengan luar biasa. Ingat ya, ini hamba loh ya, hamba properti dari si tuannya. Kalau dia tahu tuannya itu kejam, tuannya itu jahat, maka dia akan berusaha mengerjakan apa yang tuannya perintahkan. Tapi yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini nggak sinkron dengan kenyataannya Bapak Ibu. Justru dia tidak melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Bukankah sebenarnya Bapak Ibu, pegawai, karyawan, hamba yang kerjanya asal-asalan, yang kerjanya malas-malasan, itu adalah salah satu tanda bahwa sebenarnya ia tidak takut kepada atasannya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini Bapak Ibu? Dia playing victim. Playing victim. Apa itu playing victim? Playing victim itu ini istilah yang sangat viral sekali ya. Playing victim itu adalah ketika seseorang itu melemparkan kesalahan kepada orang lain, padahal kesalahan itu adalah kesalahan yang ia perbuat. Ya. Jadi hamba ini justru dia merasa saya adalah korban dari kekejaman dari sang tuan. Dia menuduh tuannya yang jahat, aku yang baik. Tuanku yang menindas aku adalah korbannya.
Aku adalah korban kekejaman dari tuanku. Dan kemudian dia memberikan 1001 alasan. Nggak cukup sampai di situ ya Bapak Ibu. Dia memberikan 1001 alasan. Dia membenarkan dirinya dan mencari alasan bahwa ia sebenarnya ketakutan dengan tuannya itu, sehingga dia menggali tanah dan menyimpan talenta itu di dalam tanah itu. Dia bukannya sedang berhati-hati menjaga uang yang sangat banyak itu Bapak Ibu. Tapi karena saking malasnya, dia menyembunyikan uang itu dan gak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh sang tuan. Bapak Ibu, inilah ciri-ciri orang Kristen KTP Bapak Ibu. Akan selalu saja ada alasan ketika dia tidak mengerjakan talenta yang Tuhan berikan. Saya sih mau pelayanan, tapi ada orang itu tuh. Ini sih gara-gara hamba Tuhannya, ini sih gara-gara majelisnya, ini sih gara-gara penyambut tamunya, ini sih gara-gara si A, si B, si C, makanya saya gak pelayanan. Seolah-olah dia tuh yang paling menderita. Seolah-olah dia tuh yang paling terzolimi gitu ya. Semua orang tuh harus sempurna di matanya. Ya, semua orang tuh harus mengerti dirinya. Seolah-olah kalau bisa pusat tata surya itu harus ada di dia gitu ya. Saking itu orang itu betul-betul merasa saya yang paling teraniaya di dunia ini, di gereja ini. Dia akan mencari 1001 alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Ini ciri-ciri orang Kristen KTP Bapak Ibu. Dan saya berpikir ya Bapak Ibu, mungkin gak ada seorang hamba yang mulutnya setajam ini sama tuannya. Ini kalimat yang kasar loh Bapak Ibu. Ya. Coba Memo, kamu berani bilang gak sama Pak Wawi gitu ya? Saya tahu Pak Wawi ini orangnya kejam, yang selalu mencari keuntungan orang lain. Mungkin gak Memo? Pasti lebih halus yang ngomongnya. Saya tahu Pak Wawi ini orangnya disiplin, tegas gitu ya. Pokoknya top deh gitu ya. Ini kalimat yang sangat kasar Bapak Ibu. Dan gak mungkin seorang hamba mengatakan itu kepada tuannya, pada atasannya, bosnya. Ini maka bisa disimpulkan Bapak Ibu, ini hanya mungkin terjadi jika tuannya itu adalah seorang yang sangat-sangat baik, penuh kesabaran. Ya, orang yang sabar itu ya Bapak Ibu, itu akan sering dianggap remeh dan diabaikan. Punya atasan yang baik, yang sabar akan sering dianggap remeh. Karyawannya akan sering menganggap, ya ntar juga pasti dimaafkan lah, nggak apa-apa lah datang telat, ya. Bos mah nggak bakalan tega pecat saya, ya anak saya ada 5, istri saya ada 3, enggak ya maksudnya, ya pokoknya banyak tanggungannya gitu ya. Bos saya mah nggak akan pecat saya lah, dia mah orang baik, sabar dia mah, nggak apa-apa lah, nggak dikerjakan itu, nggak akan ditegur kok, kalau paling tegurnya cuma jangan gitu ya. Gak apa-apa lah nunda pekerjaan, gak akan dimarahin, gak akan dikasih sanksi. Gak apa-apa lah gak dikerjakan, bos saya mah kalau marah ya gitu aja. Bapak Ibu, orang kalau gak pernah merasa bersalah di dalam kehidupannya, boro-boro dia mau berasa bersalah kepada Tuhan, gak akan. Apalagi Tuhan Bapak Ibu, Tuhan tuh udah sering kali dianggap, ya Tuhan mah baik ya, Tuhan sabar ya. Sering kali diremehkan dan diabaikan sama manusia. Dan inilah yang terjadi kepada hamba ketiga Bapak Ibu. Jadi dengan mulutnya hamba itu mengatakan tuannya itu jahat, tuannya itu menyerap keuntungan tanpa bekerja, tetapi dengan tindakannya dia mengatakan bahwa tuannya itu gampang dipermainkan. Dan seluruh tindakan hamba yang ketiga ini membuktikan bahwa dia malas, dia menghina tuannya, dia tidak peduli anugerah, dan dia tidak menaruh hormat sama sekali kepada tuannya yang telah menghormati dia dengan kedudukan untuk mengusahakan uang yang sangat banyak itu. Bapak Ibu, kalau kita pikir ya, tuannya ini tahu nggak sih kalau hamba ini malas? Tahu. Tapi kenapa tuannya tetap kasih 1 talenta, uang yang sangat banyak Bapak Ibu? Justru disinilah kasih karunia sang tuan Bapak Ibu. Tuan ini pastilah orang yang sangat baik sekali, dan saya yakin pasti tuannya ini sering memberikan kesempatan-kesempatan untuk bertobat kepada hamba ketiga ini. Ya, terbukti dari dia memilih hamba yang ketiga ini. Bisa aja dia cuma pilih 2 hamba ini. Yang hamba ketiga ini, udahlah kagak usah lu mama malas gitu ya, pasti gak akan berhasil. Tapi masalahnya Bapak Ibu, hamba yang ketiga ini berpikir bahwa kali ini gue bakalan dikasih kesempatan lagi. Kali ini saya akan diberikan kesempatan sama seperti kesempatan-kesempatan sebelumnya. Tapi ternyata tanpa diketahuinya itu adalah kesempatan terakhir. Bapak Ibu, maka akan tiba saatnya
sang Tuhan mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Tuannya nggak bilang ya, kamu hamba yang kurang taat, tidak Bapak Ibu. Dia katakan hamba yang jahat. Jahat itu adalah menyembunyikan kemalasan dengan cara menjadi seorang yang menjadi korban gitu ya. Akan tiba saatnya Bapak Ibu, sang Tuhan akan mengambil talenta satu-satunya dan diberikan kepada orang lain. Akan tiba saatnya di mana sang Tuhan akan menghukum hamba ini dengan mengatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, akan ada saat di mana ini adalah kesempatan terakhir kita. Dan kita nggak pernah tahu itu Bapak Ibu. Kita pikir hari ini kalau kita lakukan kesalahan, kita malas-malasan, kita nggak menghasilkan laba dari talenta yang Tuhan berikan, oh nanti ada kesempatan lagi. Saya masih hidup 1000 tahun lagi. Ada saat di mana Tuhan akan bilang, stop, ini kesempatan terakhirmu untuk mengerjakan talentamu. Dan kita nggak tahu kapan itu. Bapak Ibu, hamba yang ketiga ini tidak masuk di dalam kehidupan kekal bukan karena dia tidak menghasilkan laba Bapak Ibu. Karena pada dasarnya dia adalah orang bukan beriman. Karena orang yang beriman, mungkin ada saat di mana dia tidak menghasilkan laba. Tapi ingat ada Roh Kudus. Roh Kudus nggak akan pernah membiarkan orang Kristen sejati tidak menghasilkan laba. Yang kita kenal dengan istilah buah roh Bapak Ibu. Maka hati-hati dengan sikap pemalas Bapak Ibu ya. Ini ada satu kalimat yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah. Dia mengatakan begini, an idle life and a holy heart is a contradiction. Hidup yang malas dan hati yang suci merupakan sebuah kontradiksi. Enggak mungkin seorang yang malas itu memiliki kekudusan hidup, omong kosong. Bahkan seorang teolog John Owen itu mengatakan gini, slothful and lazy souls never obtain one view of the glory of Christ. Kelambanan dan kemalasan tidak pernah menghasilkan satu gambaran sedikit pun tentang kemuliaan Kristus. Artinya orang yang lamban itu maksudnya suka menunda-nunda ya. Dan orang yang malas itu nggak akan pernah mencerminkan kemuliaan Kristus Bapak Ibu. Nggak ada ceritanya itu orang malas itu, rohani banget. Sekalipun dia mampu berkata-kata dengan sangat rohani. Bahkan pulpit commentary ya, salah satu tafsiran yang banyak orang reform pakai. Dia mengatakan, kelambanan rohani sama seriusnya dengan kejahatan aktif dan menerima hukuman yang serupa. Jadi jangan pikir Bapak Ibu, malas itu jauh lebih ringan atau bahkan tidak berdosa sama sekali dengan kejahatan membunuh. Salah Bapak Ibu. Itu sama seriusnya dengan kejahatan aktif. Ya. Dan jadi yang cewek-cewek ini ya, hati-hati kalau kau terpikat sama cowok yang suka pelayanan tapi pemalas, omong kosong itu. Orang yang betul-betul cinta Tuhan itu nggak akan pernah jadi pemalas. Beda ya, sesekali bermalas-malasan itu boleh ya itu. Tapi kalau pemalas itu sudah habit. Akan tiba saatnya Tuhan akan kasih kita kesempatan terakhir. Bapak Ibu, pertanyaan. Kira-kira nih ya, kalau Tuhan tiba-tiba datang saat ini juga. Kira-kira apa yang akan Tuhan katakan kepada kita? Apakah Tuhan akan mengatakan, oh ya engkau hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu ini, selama engkau hidup di dunia ini, engkau menghasilkan laba dari talenta yang kuberi. Atau justru Tuhan mengatakan, hai kamu yang jahat dan malas. Bapak Ibu, kita bisa saja memberikan bermacam-macam alasan ya, kepada hamba Tuhan, kepada BPP, kepada pengurus, orang Kristen yang lain untuk tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Kita mungkin bisa mengelabui orang lain dengan sejuta alasan-alasan ini dan itu, ya. Tapi pada akhir zaman nggak akan ada yang bisa mengelabui Tuhan. Nggak akan ada bisa Tuhan, oh iya ya kasihan ya dia punya anak begini, oh iya kasihan ya, ya sudahlah kamu masuk surga. Enggak Bapak Ibu, nggak ada Tuhan kasihan-kasihan itu, nggak ada. Karena itu mari sama-sama Bapak Ibu, jangan membiasakan diri dengan segala macam alasan, lakukan segera, kerjakan talenta yang sudah Tuhan berikan, hasilkan laba, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan datang kedua kali, kita siap dan kita mengatakan ini labaku yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kami banyak sekali talenta-talenta di dalam kehidupan kami. Dan sebenarnya Tuhan,
Kami tahu bahwa kami punya talenta, tapi seringkali kami mungkin malas untuk memberikan itu untuk Tuhan. Seringkali kami merasa tidak ada sesuatu keuntungan ketika kami memberikan talenta kami untuk Tuhan. Bahkan mungkin lebih banyak kerugiannya. Mungkin lebih menguntungkan ketika kami memaksimalkan talenta kami ini, bakat kami ini di dunia sekuler. Tuhan ampuni kami kalau kami memiliki pemahaman seperti ini. Dan biarlah Tuhan, apapun yang Tuhan berikan talenta di dalam hidup kami kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Ya, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.